Halo semuanya, untuk kali ini kita akan membahas mengenai SofaScore, suatu metode scoring yang menjadi revolusi dalam panduan diagnosis dan manajemen sepsis. Sebelum memulai, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu sebenarnya sepsis dan bagaimana definisinya. Sepsis merupakan disfungsi organ yang mengancam nyawa akibat dari disregulasi respon host atau tubuh terhadap infeksi. Sesuai dengan namanya, sistem scoring ini nantinya akan melakukan penilaian terhadap kegagalan organ pada otak, pada sistem jantung, sistem paru, ginjal, koagulasi, serta liver. Jadi memang semua organ-organ yang nantinya bisa terdampak akibat kondisi sepsis tersebut. Kita akan coba membandingkan dengan sistem scoring yang saat ini rutin digunakan, yaitu sistem berdasarkan sepsis 1 menggunakan kriteria SIRS. SIRS itu sendiri merupakan kondisi yang mana terdapat beberapa kriteria, yaitu takikardi di atas 90, takipnu di atas 20, suhunya lebih dari 38 atau kurang dari 36, serta leukosit lebih dari 12.000 atau kurang dari 4.000. Jika terdapat 2 atau lebih dari kondisi-kondisi tersebut, maka kita dapat menilai pasien mengalami SIRS. Sedangkan jika kita tambahkan dengan adanya data infeksi yang sudah terkonfirmasi atau ada kecurigaan infeksi di suatu tempat tertentu dalam tubuh pasien tersebut, maka kita dapat menilai pasien tersebut mengalami sepsis. Saat ini sudah dikembangkan juga sebenarnya ada sepsis 2 hingga akhirnya sekarang sudah ada sepsis 3. Namun kita coba lewati sepsis 2, kita langsung menuju ke sepsis 3. Sepsis 3 ini kita akan menggunakan sistem scoring yaitu Q-SOFA atau Quick SOFA serta SOFAScore. Sebenarnya ada juga perubahan, yaitu saat ini sudah dihapuskan, tidak ada lagi kriteria sepsis berat, namun kita hanya membedakan apakah pasien itu sepsis atau sudah jatuh ke dalam kondisi shock sepsis. Namun tidak akan kita bahas khusus saat ini. Kenapa sih sebenarnya SIRS itu tidak disukai atau harus diganti dengan sistem skor yang baru? Ya, dia melakukan evaluasi kriteria SIRS pada sekitar 100 ribuan pasien, yang mana dia mengalami infeksi dan kegagalan organ. Ternyata ada 12% pasien yang sebelumnya dengan kriteria sepsis dengan SIRS negatif. Pasien itu tidak mengalami kondisi SIRS, ya, kriteria SIRS yang kurang dari 2, tetapi dia sudah sepsis dan ada kondisi infeksi maupun kegagalan organ. Di sisi lain, ternyata ada juga pasien-pasien di rumah sakit yang tidak mengalami infeksi dan tidak mengalami komplikasi, tetapi memiliki kriteria-kriteria sebagaimana pasien SIRS. Kita dapat melihat bahwa pasien SIRS itu bisa saja tidak sepsis, tapi di sisi lain pasien yang sepsis bisa saja ternyata tidak SIRS. Selanjutnya peneliti mulai melakukan penelitian menggali mengenai sistem scoring lain yang dapat digunakan untuk secara lebih detail melakukan penilaian terhadap pasien sepsis, termasuk juga melakukan diagnosis secara dini pada pasien-pasien tersebut supaya dapat dilakukan terapi sedini mungkin. Sistem SOFA itu sendiri sebenarnya bukan sistem scoring yang benar-benar baru, tetapi memang sudah ada sejak tahun 1990-an, yaitu mulai dikembangkan untuk melakukan scoring mortalitas pada pasien-pasien di ICU. Kemudian dilakukan perkembangan penelitian retrospektif yang menunjukkan bahwa SOFAScore ini dapat menggambarkan beratnya penyakit, yang mana semakin besar skornya berarti semakin banyak disfungsi organ yang terjadi, sehingga risiko atau prediksi mortalitasnya pun menjadi semakin tinggi. Dilakukan pula kemudian analisis retrospektif pada 16 negara, yang mana menunjukkan bahwa subscore dan total score pada SOFAScore ini berkaitan dengan persentasan atau survival dari pasien. Kemudian dari penelitian Moreno dan teman-temannya didapatkan bahwa baik SOFAScore maksimal, perubahan skor SOFAScore tersebut maupun delta SOFA, yaitu SOFAScore maksimal dikurangin SOFAScore pasien pada saat masuk, semuanya berkorelasi kuat dengan mortalitas di ICU. Tentu kita sekarang setuju bahwa SOFAScore ini dapat menjadi suatu scoring yang akurat dalam menilai pasien sepsis, beratnya kondisi pasien, serta risiko mortalitas pasien tersebut. Kemudian, mengapa ada Quick SOFA, kemudian ada SOFA? Mana yang lebih akurat? Kenapa ada Quick SOFA? Kalau memang Quick SOFA sudah cukup, kenapa perlu ada SOFA? Kita lihat secara sekilas dulu Quick SOFA dan SOFAScore ya. SOFAScore memang banyak sekali
penilaian yang dilakukan, yaitu ada 6 sistem organ dengan ada masing-masing ada 4 scoringnya. Sementara quick sofa itu hanya ada 3 poin. Jadi jelas bahwa sofa score ini memiliki banyak parameter yang perlu diukur, sementara quick sofa itu hanya sedikit dan dapat dilakukan dengan sangat cepat. Meskipun bersifat detail, tetapi sofa memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya adalah metode yang lebih rumit dan kompleks karena dia harus mengukur 6 dari sistem organ. Selain itu, beberapa data mungkin saja belum ada pada saat kita melakukan penilaian awal pada pasien, seperti pengukuran bilirubin maupun kreatinin. Akibatnya dapat terjadi potensi keterlambatan diagnosis yang mana dapat berujung pada keterlambatan dari terapi yang kita berikan. Oleh karena itu, pada 2016 dilakukan rilis suatu definisi baru, yaitu quick sofa. Quick sofa merupakan modifikasi dari sofa yang mana hanya mengambil 3 dari 6 disfungsi organ yang diukur atau dinilai, yaitu sistem respirasi, neurologi, dan kardiovaskular. Jika terdapat 2 atau lebih dari kriteria tersebut, maka pasien dinilai mengalami disfungsi organ yang mana dapat mengarahkan pada diagnosis sepsis. Dengan diagnosis sepsis yang dini, kita dapat segera menerapkan Hour One Bundle dari manajemen sepsis yang bertujuan untuk meningkatkan luaran dari pasiennya. Kita dapat segera melakukan pengukuran kadar laktat dalam darah, mengambil sampel untuk kultur sebelum kita memberikan antibiotik spektrum luas sesuai dengan manajemen sepsis. Selanjutnya, kita juga dapat memutuskan untuk melakukan inisiasi resusitasi cairan atau pemberian vasopresor sesuai dengan indikasinya. Sebelum menggunakan quick sofa, kita harus melihat terlebih dahulu apakah benar pasien memiliki kecurigaan terhadap terjadinya infeksi. Tidak semua pasien dengan quick sofa score 2 atau lebih dapat dinilai mengalami sepsis. Misalnya pada pasien dengan kecelakaan atau trauma yang mana mengalami shock hemorrhagic, pasien bisa saja memiliki nilai quick sofa 2 atau lebih. Misalnya pasien dengan cedera kepala dengan penurunan kesadaran serta shock hemorrhagic dengan tekanan darah sistolik kurang dari 100. Namun pasien tidak dapat dinilai sebagai sepsis karena kondisi tersebut disebabkan oleh shock hemorrhagic bukan oleh infeksi. Di sisi lain, jika nilai quick sofa pasien kurang dari 2, kita juga tidak dapat langsung segera menyingkirkan bahwa benar pasien tidak mengalami sepsis. Kita harus tetap melihat kondisi klinis pasien secara keseluruhan. Jika kita masih curiga bahwa pasien mengalami sepsis, kita harus mengkonfirmasi dengan penilaian SOFA score. Jika ternyata ditemukan bahwa nilai SOFA score pasien 2 atau lebih, pasien dinilai mengalami sepsis sehingga dapat ditata laksana sebagaimana pasien sepsis. Setelah dilakukan inisiasi terapi awal, kita juga harus segera melakukan penilaian SOFA pada saat pasien masuk ke ICU. Meskipun terdapat 6 parameter yang perlu diukur, tetapi sebenarnya masing-masing sistem organ ini memiliki nilai yang sangat khas yang sering kita lihat pada gambaran pasien sehari-hari. Jika sudah ada quick SOFA sebagai suatu screening pasien sepsis, apakah masih kita menggunakan kriteria SIRS? Atau kita sudah cukup dengan menggunakan quick SOFA saja? Ternyata, pada panduan terbaru dari International Guidelines for Management of Sepsis and Septic Shock tahun 2021, mereka tidak merekomendasikan penggunaan quick SOFA sebagai single screening pada pasien-pasien sepsis atau septic shock dibandingkan dengan SIRS, NEWS, maupun MEWS. Salah satu penelitian yang mendukung untuk tidak digunakannya quick SOFA sebagai suatu metode screening tunggal dilakukan oleh William et al. Di Australia. Mereka melakukan penelitian pada sekitar 8.000 pasien dengan 4.000 diantaranya sesuai dengan kriteria SIRS. Ditemukan bahwa SIRS berkaitan dengan peningkatan risiko disfungsi organ dan mortalitas pada pasien tanpa disfungsi organ. Meskipun pada saat dievaluasi belum terdapat disfungsi organ, tetapi pasien-pasien dengan kriteria SIRS memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami disfungsi organ dibandingkan pasien-pasien yang tanpa kriteria SIRS. Sementara dalam hal membedakan apakah pasien mengalami disfungsi organ atau tidak, SIRS dan quick SOFA memiliki nilai yang serupa dengan AUROX sekitar 0,72 dibandingkan 0,73. Quick SOFA sangatlah spesifik dalam hal menilai disfungsi organ dengan nilai 96,1%. Sayangnya, quick SOFA ini tidaklah sensitif karena hanya memiliki nilai sensitivitas sebesar 29,7%.
Lalu bagaimana kita sebaiknya menggunakan kriteria SEARS, Quicksilver maupun SofaScore? SEARS dan Quicksilver seharusnya menjadi suatu metode scoring yang saling melengkapi satu sama lain. Apabila pasien dengan kriteria SEARS yang sesuai dengan kecurigaan infeksi yang jelas, kita dapat segera melakukan terapi pasien sebagai pasien sepsis, sebagaimana diagnosis berdasarkan sepsis 1. Karena bersifat spesifik, jika pasien sudah sesuai dengan kriteria Quicksilver, maka kita dapat segera melakukan terapi, dengan kemudian kita harus segera melanjutkan dengan pemeriksaan SofaScore. SofaScore juga sebaiknya tidak hanya dilakukan sewaktu saja, melainkan harus dilakukan evaluasi yang berkala. Sesuai dengan kondisi dan perkembangan pasien, penilaian berkala dapat dilakukan setiap hari atau tiap 24 jam. Demikian diskusi dari saya. Apabila ada pertanyaan, koreksi, tambahan maupun saran, dengan senang hati mohon disampaikan di kolom komentar di bawah. Semoga bermanfaat. Terima kasih.